Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita merawat jenazah. Adapun hak-hak lain samping kita merawat jenazah saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita, maka kita juga memiliki kewajiban, yaitu adalah bertakziah yaitu berkunjung ataupun mendatangi keluarga yang telah ditinggalkan. Tentu ketika kita bertakziah haruslah sesuai dengan adab-adab atau akhlak-akhlak yang baik Di antaranya yaitu adalah ketika waktu berada di rumah duka hendaklah duduk dengan tenang bersama para pelayat yang lainnya. Jangan sampai kita bergurau ataupun ngobrol sendiri. Kemudian yang kedua, boleh berbincang-bincang dan ramah tamah dengan batas-batas yang wajar dalam suasana duka. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan datang ke rumah duka dengan bermacam-macam cerita dan pembicaraan atau tingkah laku yang membawa dosa Jadi kita tidak boleh bercengkrama atau membicara tentang hal-hal yang tidak baik untuk jenazah Itu tidak boleh karena itu adalah memiliki unsur dosa. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan makan dan minum di rumah duka. Bagi penghuni rumah tidak boleh menyediakan makanan dan minuman, karena sesungguhnya tetangga kita ataupun saudara kita yang telah ditimpa musibah itu kita hendaklah untuk memberikan kegembiraan bukan malah mereka yang harus memberikan makanan ataupun minuman untuk kita Lebih baik kita hendaklah yang memberikan hal-hal tersebut guna untuk memberikan atau meringankan beban kesusahan. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dalam bertakziah yaitu yang pertama, kita bisa mengingat kematian yang akan terjadi pada setiap manusia. Kemudian yang kedua, menumbuhkan jiwa sosial. Kemudian yang ketiga, memperkuat tali silaturahim dengan sesama muslim. Nah, itulah anak-anakku sekalian cara bertakziah sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita belajar tentang sholat jenazah Perlu diketahui bahwa sholat jenazah itu ada 4 takbir Jadi dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku, yang ada hanya 4 kali takbir saja Adapun tata cara sholat jenazah yaitu yang pertama, tentu kita niat karena Allah Subhanahu wa taala sambil kita meluruskan dan merapatkan shaf, dan lebih diutamakan kita bisa membuat shaf sampai 3 shaf ataupun lebih. Kemudian yang kedua, membaca takbir pertama sambil kita mengangkat tangan kemudian bersedekap, kemudian dilanjut dengan membaca Fatihah dengan diawali ta'awud dan basmalah. Kemudian untuk yang takbir yang kedua yaitu kita tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kita membaca sholawat Nabi. Kemudian untuk takbir yang ketiga tanpa mengangkat tangan juga kita membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Itu sudah cukup ataupun lebih panjangnya itu boleh.
untuk doa sholat jenazah itu bisa kalian buka pada halaman 59 ya. Dan untuk selanjutnya yaitu takbir yang keempat ya, tetap sama tanpa mengangkat kedua tangan ya. Kemudian dilanjut dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah ya, kemudian dilanjut dengan salam. Nah, itulah anak-anakku sekalian sekilas tentang tata cara sholat jenazah. Adapun hikmah kita setelah melaksanakan sholat jenazah yaitu adalah yang pertama, menumbuhkan semangat kita untuk meningkatkan amal sholih. Kemudian yang kedua, memperkuat keimanan kita. Kemudian yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang keempat, memperkuat silaturahim dengan sesama muslim. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.